wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan tindakan melihat, yaitu nadhara yanduru, ra'a yara, absara yubsiru. Ketiganya sering sekali ditemukan dalam Al-Quran dan kita berusaha untuk memahami apa sih perbedaan tipis di antara kata-kata tersebut. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mufasir tentang mendefinisikan ketiga kata tersebut, tetapi paling tidak ada kesamaan di antara mereka. Nah, kesamaan itulah yang coba ingin saya sampaikan kepada antum semua. Oke, yang pertama adalah nadhara yang duru. Nadhara yang duru adalah melihat sesuatu dengan mata secara fisik, menatap sesuatu, mengobservasi sesuatu, memperhatikan sesuatu. Jadi kecenderungannya adalah melihat secara fisik, menggunakan matanya. Kita lihat contohnya misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ke arah bintang. Fanadhara nadharatan fin nujum. Dia melihat secara langsung menggunakan matanya ke arah bintang dan dia memperhatikan bintang-bintang tersebut, maka menggunakan nadhara. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka lihatlah. Nah, di sini adalah perintah untuk melihat secara langsung, secara fisik. Kemudian perhatikanlah, pelajarilah gitu. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak melihat dengan mata mereka sendiri? Ilal ibili kaifa khuliqat. Ke arah onta, bagaimana dia diciptakan. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, di situ menggunakan yang duru yang artinya adalah melihat secara fisik, mengobservasi, mengamati, gitu ya. Nah, kemudian kata berikutnya yaitu ro'ayaro. Ro'ayaro ini artinya melihat, bisa menggunakan mata secara fisik, tapi tidak harus demikian. Jadi bisa dengan mata atau tanpa dengan mata. Bisa secara fisik maupun non-fisik. Jadi makna lain dari ro'ayaro adalah memahami sesuatu dengan ilmu atau dengan persepsi, dengan pengetahuan. Tidak harus melihat secara fisik. Contoh misalnya dalam surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Muhammad, alam taro, apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan gajah? Peristiwa pasukan gajah, Ashabil Fil, terjadi beberapa pekan sebelum Rasulullah SAW lahir ke dunia ini. Jadi Rasulullah itu belum lahir. Terus bagaimana mungkin 40 tahun kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau tidak melihat? Ya jelas, Rasulullah tidak melihat karena dia belum lahir pada saat itu. Tapi kenapa Allah bertanya alam taro? Nah, di sini alam taro di sini artinya adalah apakah engkau tidak mengetahui, apakah engkau tidak menyadari, apakah engkau tidak mempelajari. Gitu ya. Jadi ro'a yaro di sini adalah melihat menggunakan persepsi, menggunakan pengetahuan. Karena peristiwa Ashabil Fil ini adalah peristiwa yang sangat terkenal dan menjadi cerita yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai dengan ke generasinya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tentu dia sudah mendengar cerita tentang Ashabil Fil. Maka Allah bertanya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Apakah engkau tidak memperhatikan? Gitu ya, bukan melihat secara langsung tapi memperhatikan, menggunakan ilmu, menggunakan persepsinya. Nah, contoh lain misalnya awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Nah, manusia tentu tidak pernah melihat proses penciptaan langit dan bumi. Tapi Allah bertanya awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Maksudnya melihat di sini adalah mengetahui. Melihat menggunakan pengetahuan, menggunakan persepsi, menggunakan pikirannya. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Begitu ya. Jadi ro'ayaro tidak harus bermakna melihat secara langsung, tetapi juga bisa melihat menggunakan ilmu atau menggunakan persepsinya. Contoh lain misalnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni aro fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Ini perkataannya Nabi Ibrahim.
Seseorang yang melihat dalam mimpi, tentu matanya tidak berfungsi. Namanya juga orang sedang tidur. Kalau sedang tidur kan matanya tertutup. Jadi ini melihat tidak menggunakan mata, karena dia sedang tidur. Ini arafil manami, anni adbahuk, bahwa saya menyembelihmu. Fandur madza taro, maka perhatikanlah apa yang menjadi persepsimu. Madza taro, bukan apa yang kamu lihat, karena Nabi Ismail tidak melihat peristiwa penyembelihan itu yang ada di dalam mimpinya Nabi Ibrahim. Tetapi madza taro, apa yang menjadi persepsimu, apa yang ada dalam pikiranmu. Fandur, maka perhatikanlah itu. Gitu ya. Jadi ro'a yaro di sini bermakna melihat meskipun tidak menggunakan mata secara fisik, tetapi menggunakan pengetahuan. Contoh berikutnya yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qala rabbi arini andur ilaika. Tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku, maka aku akan bisa menatap ke arahmu. Andur ilaika. Nah, jadi di sini menggunakan ro'a yaro diikuti dengan nadoro yang duru. Nah, tentu berbeda maknanya. Jadi kalau yang arini ini artinya permintaan untuk memperlihatkan meskipun tidak secara fisik. Tunjukkan kepadaku. Entah bagaimana caranya, pokoknya tunjukkan kepadaku, beritahukan kepadaku. Andur ilaika. Supaya aku bisa melihat langsung kepadamu. Jadi Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tahu dari mana ya? Karena menggunakan nadoro yang duru. Inginnya melihat secara fisik, ingin melihat secara langsung. Qala lan taroni. Allah menjawab, engkau tidak akan bisa memahami diriku. Engkau tidak akan bisa mengerti tentang diriku. Karena di sini tidak menggunakan lantang duroni. Kalau lantang duroni artinya engkau tidak akan bisa melihatku secara fisik. Tapi di sini lantaroni artinya tidak cuma secara fisik, tapi juga secara persepsi atau secara pengetahuan kamu juga tidak akan bisa memahami diriku. Kata Allah begitu ya. Karena menggunakan ro'a yaro di sini. Walakin dur ilal jabal. Akan tetapi cobalah sekarang kamu lihatlah langsung ke arah gunung itu. Tataplah langsung ke arah gunung itu. Undur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika seandainya dia tetap bisa bertahan di tempatnya itu, maka kelak dia akan bisa memahami diriku. Tapi ternyata ketika Allah mencoba untuk menunjukkan sedikit kebesarannya, tiba saat itu juga Nabi Musa alaihi wasallam langsung pingsan. Jadi dia tidak bisa melihat secara langsung dan juga tidak bisa memahami Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat ini menggunakan kata yang berbeda, yaitu ro'a yaro dan juga nadoro yang duru. Subhanallah. Nah, kata berikutnya yaitu absara yubsiru. Makna dari kata absara yubsiru ini menjadi sedikit lebih luas daripada ro'a yaro. Tadi sebelumnya ro'a yaro maknanya lebih luas daripada nadoro yang duru. Nah, kalau absara yubsiru ini menjadi sedikit lebih luas lagi daripada ro'a yaro. Absara yubsiru adalah melihat baik dengan mata ataupun tanpa dengan mata. Absara yubsiru bisa diartikan memahami sesuatu dengan ilmu, dengan persepsi, atau juga dengan mata hati. Nah, jadi kalau ingin melihat menggunakan mata hati, maka pilihan kata yang tepat adalah absara yubsiru. Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang beriman, "Qul lil mu'minin." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, min absarihim. Nah, di sini tidak menggunakan min andorihim atau min ru'yatihim, tapi menggunakan min absarihim dari kata absara yubsiru. Kenapa kata itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang dimaksud dengan ayat ini adalah menundukkan pandangan kepada lawan jenisnya. Karena ketika seseorang memandang lawan jenisnya, biasanya akan ada efek ke dalam hatinya, akan ada bekas ke dalam hatinya. Nah, bekas itulah yang ingin digambarkan oleh kata absara yubsiru. Karena kata absara yubsiru dia berhubungan dengan mata hati. Kata ini berhubungan dengan mata hati. Jadi pandangan seperti itulah yang harus ditundukkan, yang harus dikurangi. Pandangan yang bisa membekas ke dalam hati seseorang. Contoh lain misalnya walutan idqala liqaumihi, dan Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyah, apakah kalian ingin terus-menerus mendatangi perbuatan keji, wa antum tubsirun, padahal kalian melihatnya.
Nah, kata melihat di sini tidak menggunakan wa antum tanzuruna, tapi wa antum tubsiruna. Kalian melihat dengan mata hati kalian. Kalian tahu sebenarnya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan keji. Kalian menyadarinya. Tapi kenapa atatunal fahisyah? Kenapa kalian kok terus-menerus mendatangi perbuatan keji itu? Padahal kalian sudah menyadarinya, padahal kalian sudah mengetahuinya, kalian menyadarinya. Mata hati kalian mengatakan bahwa itu adalah perbuatan keji, tapi kenapa terus-menerus melakukan itu? Nah, itu digambarkan dari kata wa antum tubsirun, bukan wa antum tanzurun. Nah, ini contoh yang menggunakan kata nadhara yang duru dan absara yubsiru pada satu ayat yang sama. Wa minhum may yanzuru ilaik. Di antara mereka ada orang yang melihat ke arahmu, menatap ke arahmu, memperhatikan dirimu. Afa anta tahdil umya, apakah engkau ingin memberikan petunjuk kepada orang yang buta? Walau kanu la yubsirun, padahal mereka tidak bisa melihat. Nah, di sini jadi agak aneh ya, karena Allah mengatakan yang duru ilaik. Dia melihat ke arahmu, tapi dikatakan la yubsirun. Mereka tidak melihat. Melihat tetapi tidak melihat. Maksudnya gimana? Nah, karena ini menggunakan dua kata yang berbeda. Yang duru ilaik berarti melihat secara fisik. Mereka melihat secara fisik ke arahmu. Mereka menatapmu, mereka memperhatikanmu, tapi ternyata hati mereka buta. Walau kanu la yubsirun. Jadi mereka tidak bisa melihat di sini adalah melihat dengan menggunakan mata hati. Mereka tidak bisa memahami. Mereka tidak bisa merasakan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka melihat secara fisik, tapi tidak bisa melihat secara mata batin, secara mata hati. Nah, orang seperti itu dikatakan adalah orang yang buta. Afa anta tahdil umya, apakah engkau ingin memberikan petunjuk kepada orang yang buta? Walau kanu la yubsirun. Naudzubillahi min dzalik. Nah, berikutnya ada sebuah ayat yang unik di mana Allah menggunakan tiga kata yang berbeda pada sebuah ayat. Wa in tad'uhum ilal huda, jika kalian menyeru mereka ke dalam petunjuk, la yasma'u, mereka tidak mendengarnya. Wa tarahum, di sini menggunakan ro'a yaro. Yang duru na ilaika, di sini menggunakan nadhara yang duru. Wahum la yubsirun, di sini menggunakan absara yubsiru. Nah, jadi kalau diartikan secara letterleks, kamu melihat mereka, mereka melihatmu, dan mereka tidak melihat. Wow, ini menjadi sedikit membingungkan karena ada tiga kata melihat di sini yang tentunya mempunyai arti yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ro'ayaro ini adalah melihat dengan pengetahuan, dengan persepsi. Jadi watarohum, engkau Nabi Muhammad akan melihat mereka. Maksudnya adalah Nabi Muhammad akan menyadari atau akan mengetahui kondisi mereka sebenarnya seperti apa. Bisa dengan melihat secara langsung atau dengan pengetahuan. Jadi watarohum, engkau akan menyadari kondisi mereka seperti apa, yang duruna ilaika, bahwa mereka akan menatapmu, mereka akan melihat ke arahmu secara langsung menggunakan mata mereka sendiri. Yang duruna ilaika wahum la yubsirun, padahal mereka tidak bisa melihat menggunakan mata hati mereka. Nah, jadi la yubsirun ini adalah mereka tidak bisa melihat menggunakan mata hati, meskipun mata fisik mereka bisa melihat. Yang duruna ilaika wahum la yubsirun. Naudzubillahi min dzalik. Nah, demikianlah cara kita untuk mengetahui perbedaan kata nadhara yang duru, ro'a yaro, dan absara yubsiru. Di mana kata nadhara yang duru bisa diartikan melihat secara langsung, melihat sesuatu secara langsung menggunakan mata, menatap sesuatu, mengobservasi sesuatu, atau memperhatikan sesuatu. Sedangkan ro'a yaro yaitu melihat baik dengan mata ataupun tanpa dengan mata. Bisa memahami sesuatu dengan ilmu atau dengan persepsi. Maknanya menjadi lebih luas daripada nadhara yang duru. Nah, berikutnya ada absara yubsiru yang dia maknanya juga sedikit lebih luas daripada ro'a yaro, di mana dia bisa melihat dengan mata atau tanpa mata, memahami sesuatu dengan ilmu, persepsi, atau dengan mata hati. Absara yubsiru adalah melihat dengan mata hati atau dengan mata batinnya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Barakallahu li walakum, aqulu qawli hada, astaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.